Mata pelajaran Bahasa Indonesia merupakan salah satu sarana yang dapat meningkatkan kemahiran berkomunikasi dan dapat mengakses berbagai informasi. Kemahiran berkomunikasi dalam berbahasa Indonesia secara lisan maupun tulis harus benar-benar dimiliki oleh peserta didik. Oleh sebab itu, seorang guru berkewajiban untuk membantu peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Salah satu penyebab rendahnya minat belajar bahasa Indonesia, terutama materi menulis teks deskripsi pada peserta didik, sebagian besar karena tidak adanya inovasi pembelajaran yang diperkenalkan oleh guru kepada peserta didik. Sebab, setiap individu peserta didik saat proses belajar dan memahami terdapat latar belakang dan gaya belajar yang bervariasi. Untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik, guru dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berbasis literasi digital. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, peserta didik dapat belajar sesuai dengan kesiapan belajar, profil belajar, maupun minat peserta didik. Sehingga dapat diharapkan pembelajaran menjadi lebih menyenangkan karena sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Hal pertama yang saya lakukan adalah menyusun perangkat pembelajaran berdiferensiasi berbasis literasi digital yang dipadukan dengan model pembelajaran project-based learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada awal kegiatan pembelajaran, peserta didik berdoa dan menyanyikan lagu nasional. Guru mengecek kehadiran dan menyampaikan tujuan pembelajaran serta menyampaikan kebermanfaatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Lalu, guru mengecek semangat dan memotivasi peserta didik serta mengingatkan kesepakatan kelas. Pensabo, jaya, 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 jaya. Selanjutnya, peserta didik diizinkan mengoperasikan gawai dan melaksanakan tes diagnostik kognitif dan tes diagnostik non-kognitif. Untuk tes diagnostik kognitif, peserta didik menggunakan aplikasi Game Quizzes, dan untuk tes diagnostik non-kognitif, peserta didik menggunakan aplikasi Aku Pintar. Berikut hasil tes diagnostik kognitif tingkat pemahaman materi, antara lain 9% peserta didik sudah paham, 29% peserta didik kurang paham, dan 61% peserta didik belum paham. Berikut hasil tes diagnostik non-kognitif gaya belajar peserta didik, antara lain 16% auditori, 36% visual, dan 48% kinestetik. Pada kegiatan inti, tahap pertama adalah peserta didik diberikan pertanyaan mendasar terkait materi menulis teks deskripsi. Kemudian, peserta didik menyimak materi yang ada di YouTube channel Faikotul Hima, serta membaca contoh teks deskripsi sesuai dengan gaya belajar masing-masing peserta didik. Untuk kelompok belajar visual, peserta didik dapat mengakses contoh teks deskripsi di web bufaikmengajar.framer.ai. Untuk kelompok auditori, peserta didik dapat mendengarkan contoh teks deskripsi di akun TikTok Faikotul Hima. Serta untuk kelompok kinestetik, peserta didik dapat membaca teks dengan cara bermain game paragraf acak yang sudah disebarkan di beberapa sudut di dalam kelas. Tahap kedua yaitu mendesain perencanaan produk. Peserta didik diberikan kebebasan dalam membuat produk teks deskripsi, antara lain bisa berupa vlog, pop-up, poster, dan lain-lain dengan tema wisata lokal Bojonegoro. Tahap ketiga yaitu menyusun jadwal pembuatan produk teks deskripsi, yang mana harus diselesaikan dan disajikan pada pertemuan selanjutnya. Pada pembelajaran inti di pertemuan berikutnya, tahap selanjutnya adalah memonitor keaktifan dan perkembangan proyek, di mana peserta didik mengedit vlog dengan aplikasi CapCut, mengedit poster dengan aplikasi Canva, dan membuat pop-up. Tahap kelima yaitu menguji hasil. Peserta didik menyajikan hasil produk teks deskripsi di depan kelas, serta kelompok lain memberikan komentar dengan santun. Pada tahap terakhir yaitu evaluasi pengalaman belajar, di mana guru memberikan umpan balik terhadap peserta didik yang telah melakukan presentasi. Pada kegiatan penutup pembelajaran, peserta didik melakukan refleksi pembelajaran dengan metode 4P.
Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi berbasis literasi digital, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran tersebut sangat efektif untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, serta pembelajaran lebih menyenangkan dan bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah dari kelas 7B. Di sini saya akan memberi testimoni tentang pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan seru sekali sehingga membuat siswa aktif dalam berpendapat dan berdiskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.